Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Nur Hasanah, mahasiswi PPG Mapel Fikih batch 4 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Kerinci dengan NIM 25102111 pada hari ini, Kamis, tanggal 22 Januari tahun 2026. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Al-Wasliyah Bandar Kalipah, kelas 9, materi pengurusan jenazah dan ziarah kubur. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi semuanya, anak-anak Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, Alhamdulillah. Anak-anak Ibu, semangat di pagi hari ini untuk menyambut atau melanjutkan pelajaran kita hari ini, ya. Sebelum kita mulai proses pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita akan membaca doa terlebih dahulu agar kita memperoleh ilmu yang bermanfaat dan keberkahan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya kita absen terlebih dahulu ya, agar Ibu tahu siapa yang tidak hadir hari ini. Apri Prayuda, Akila Azra, Akila Dwi Najwa, Chandra Saputra, Dea Syakila Hamzah, Dira Tri Anggraini, Dwi Yanti, Haikal Amin Purba, Kaila Amanda Putri, Muhammad Fahroji, Muhammad Syaifal Manulang, Muhammad Abdul Bais. Ya, alhamdulillah, berarti kita hari ini hadir semua ya. Baik anak-anak Ibu, untuk membangkitkan rasa cinta kita kepada tanah air dan semangat nasionalisme kepada bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku
untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa memahami penyelenggaraan pengurusan jenazah laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, siswa dapat mengimplementasikan sholat jenazah dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga, siswa mengetahui tata cara menguburkan jenazah dengan baik dan benar. Di sini ingin Ibu tanya kepada anak-anak Ibu semuanya. Tentang apa itu pengurusan sholat jenazah? Ya, silahkan anak Ibu. Sholat jenazah adalah suatu upaya untuk mendoakan. Oke. Ya, sangat benar sekali. Sholat jenazah itu sholat yang dikerjakan tanpa ruku dan sujud. Oke, kita lanjut materinya. Apa itu materinya? Pengurusan jenazah dan ziarah kubur. Ya, bahwasanya kita ketahui ada 4 pengurusan jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani. Ya, yang ketiga, ya, menyolatkan jenazah. Yang keempat, ya, selanjutnya, di dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam surah Al-Ankabut. Ayat berapa di situ? 57. Bacaannya apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maksudnya bagaimana? Kita sebagai makhluk hidup yang hidup di bumi atau yang ada di alam semesta ini pasti akan mengalami namanya kematian, ya. Tidak ada yang kekal di dunia. Hidup kita yang abadi di mana? Di akhirat. Kemudian selanjutnya, ya, pengertian memandikan jenazah. Perhatikan. Memandikan jenazah adalah kewajiban fardu kifayah dalam Islam yang bertujuan membersihkan jenazah secara syar'i sebelum dikafani, melibatkan niat penutup aurat, pembersih kotoran perut dengan menekan lembut sambil menyiram, ya, membersihkan anggota wudhu, mencuci rambut dan tubuh kanan dan kiri, dimulai dari anggota tubuh yang lebih utama serta membilas dengan air bersih. Dicampur dengan biasanya kita kapur barus, ya kan? Biar supaya apa? Dia lebih wangi dan suci. Selanjutnya, adapun syarat memandikan jenazah. Yang pertama, muslim. Sudah pasti berakal dan balik. Kenapa? Dia paham bagaimana cara mengurus dan memandikan jenazah. Kemudian, soleh, jujur, dan amanah untuk. Kemudian, memahami tata cara dan hukum memandikan jenazah sesuai syariat. Karena apa? Memandikan jenazah itu tidak seperti mandi biasa. Kemudian, sesama jenis kelaminnya dengan jenazah. Laki-laki memandikan jenazah laki-laki, baru perempuan memandikan jenazah perempuan. Karena ada ikatan suami istri. Selanjutnya, tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, persiapan tempat dan alat. Tempatnya yang bagaimana? Yang tertutup. Dan alatnya juga itu harus dipersiapkan. Seperti sabun dan kapasnya. Ya, itu harus dipersiapkan. Dan kapur barus. Kemudian,
Membersihkan najis dan kotoran dengan lembut, membasuh seluruh tubuh 3 kali dimulai dari anggota wudhu. Kemudian, mewudukan jenazah. Bagaimana mewudukan jenazahnya? Jenazah itu kita wudukan. Pertama apa? Tangan kah? Ya kan? Kita basuh anggota tubuhnya. Itu kita siram dengan air kapurba. Kapurba harus masuklah tahapan yang kedua, cara pengurusan jenazah. Apa itu? Mengkafani jenazah. Cara mengkafani jenazah yaitu persiapan kain kafan. Untuk apa? Menutup semua anggota tubuh sang jenazah tersebut. Adapun di sini untuk laki-laki itu kain kafannya ada berapa lembar? Ada 3 lembar, benar. Sedangkan untuk perempuan 5, ya. Ada 5 lembar. Jadi sangat berbeda kain kafan laki-laki dan perempuan, ya, itu harus kita perhatikan. Kemudian mensolatkan jenazah. Di dalam hadis juga dijelaskan, ma min muslim yamutu fayusolli alaihi salasah sufufi min muslim illa aujaba. Tidaklah seorang muslim mati lalu disolatkan oleh 3 saf kaum muslimin, melainkan doa mereka akan dikabulkan. Ya, ini membahas tentang ketika kita menyolatkan jenazah, buatlah dengan 3 saf. Adapun niat ketika kita menyolatkan jenazah laki-laki, usolli ala hazal mayyiti, ya, arba'a takbirati fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan niat jenazah perempuan, usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbirati fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Ada perbedaan antara jenazah laki-laki dan perempuan. Di mana? Perhatikan. Dari ketika jenazah laki-laki itu haza. Ya, haza menunjukkan untuk laki-laki. Dan mayiti itu laki-laki. Sedangkan perempuan hazihi dan mayitati. Di situ perbedaannya antara jenazah laki-laki dan perempuan. Dan selanjutnya, habis baca niat, kemudian masuk takbir pertama. Apa yang dibaca? Al-Fatihah. Ya. Oke, selanjutnya habis takbir pertama, masuk kita takbir kedua. Membaca apa kita? Sholawat Nabi. Ya, sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh panjang, boleh juga pendek. Kalau pendeknya dari mana sampai mana? Dari Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh sampai situ saja boleh. Ya, boleh pendek. Lebih baik ketika kita sholat, menyempurnakan bacaan sholat kita, alangkah baiknya kita membaca yang panjang. Karena apa? Sholawat Nabi ini kan sudah biasa kita baca ketika sholat 5 waktu. Jadi kalau mau yang pendek juga boleh, nggak dipermasalahkan. Tapi alangkah baiknya kita melengkapi bacaan sholat kita dengan bacaan yang lengkap, yang panjang. Selanjutnya, mendoakan mayit. Ya, ada di sini doa ketika kita sholat jenazah. Masuk takbir yang ketiga, mendoakan mayit atau mendoakan jenazah. Ya, perhatikan, ini sangat berbeda juga. Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Contoh yang laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
Yang perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Selanjutnya, masuk ke takbir keempat. Doa untuk jenazah juga masuk ke takbir keempat. Apa yang pertama doanya? Kalau untuk laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Yang perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Selanjutnya materi tentang menguburkan jenazah. Inilah pengurusan terakhir ketika kita mengurus jenazah. Di sini ada cara menguburkan jenazah dalam Islam, yaitu menggali kubur, menurunkan jenazah miring ke kanan, ya, menghadap kemana mayat tersebut atau jenazah tersebut? Dihadapkan ke arah kiblat dengan posisi pipi ke kanan, menempel tanah atau menyentuh tanah, ya, dengan membaca doa, kemudian melepas tali kafan dan menutup dengan papan, dan perlahan menimbun tanah dengan pelan-pelan, memberi tanda atau batu nisan. Ya, untuk lebih memperkuat lagi pemahaman anak-anak ibu, ya, marilah kita menonton video tentang pengurusan jenazah biar supaya apa? Lebih memperdalam lagi materi kita di pagi hari ini. Salat jenazah diawali dengan bacaannya Salli ala ahli mayyiti arba'an takbiratin fardal kifayat ma'muman lillahi ta'ala. Bacaan salat jenazah itu dilakukan dengan 4 kali takbir, ya. Takbir yang pertama, setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Lalu setelah takbir kedua membaca sholawat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dilanjutkan takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sedangkan jika jenazah itu perempuan, doanya Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir yang keempat, membaca doa untuk keluarga jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Baik, anak-anak ibu semuanya, kita tadi sudah melihat, ya, bagaimana cara tahapan ketika mengurus jenazah. Ada berapa tahapan tadi? 4. Yang pertama, iya benar sekali. Yang kedua, ya. Yang ketiga, yang keempat, ya. Ketika sholat jenazah ada 4 takbir. Yang pertama, iya, takbir pertama membaca Al-Fatihah. Takbir kedua, iya benar sekali, membaca sholawat Nabi. Yang ketiga, mendoakan jenazah, mendoakan mayit. Yang keempat, takbir keempat, mendoakan jenazah diakhiri dengan salam. Masuk kita pemahaman kepada anak-anak ibu semuanya. Ya, kita akan berdiskusi untuk memperdalam lagi materi yang sudah ibu sampaikan di pagi hari ini. Ya, kita akan buat kelompok biar saling berdiskusi. Masing-masing kelompok nanti bakal ibu bagi soalnya. Ya, di situ nanti kalian diskusi bersama teman-teman kalian. Dan adapun aturan diskusi, perhatikan. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang.
Kemudian hal yang didiskusikan berdasarkan pertanyaan yang disampaikan kepada guru. Manfaatkanlah waktu untuk berdiskusi. Ya, jadi Ibu kasih waktu 5 menit, silahkan untuk berdiskusi. Sudah? Oke. Nah, oke, silakan kelompok pertama. Oke, perhatikan kawan-kawannya yang ada di depan. Ya, perhatikan jawabannya dan menghargai jawaban temannya. Ya, silahkan anak ibu. Ibu. Ini ya, ibu kasih pertanyaan. Contoh, misalkan, coba kamu sebutkan urutan ketika sholat jenazah. Urutan sholat jenazah yang pertama dua berdiri, 3 lalu 4 takbir tanpa ruku dan sujud. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga mendoakan jenazah, takbir keempat membaca doa menutup dan diakhiri dengan salam. Oke, kasih tepuk tangan untuk kawannya. Ya, alhamdulillah bagus. Adakah di sini yang kesulitan ketika menghadapi materi yang hari ini? Ada yang mau bertanya, ada yang mau menjawab pertanyaan Ibu? Ya, silahkan. Ya, alhamdulillah. Berarti dari jawaban teman kalian sudah hampir paham, ya. Oke, lebih semangat lagi untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Mari kita ice breaking terlebih dahulu biar lebih tepuk fokus. Ya. Mendengar. Iya, ya, baik Ibu simpulkan pembelajaran kita pagi hari ini bahwasannya sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Dan pengerjaan atau pelaksanaan sholat jenazah itu tanpa ruku dan sujud. Oke, hanya inilah yang Ibu sampaikan materi di pagi hari ini. Insya Allah besok akan ada materi yang lebih menarik lagi yang akan kita bahas. Ya, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.